Berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Masih semangat teman-teman? Harus semangat ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 5 dengan soal 1-3. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan 5 dengan soal 4-6. Dengan materi, mengubah dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita mulai. Kembali lagi di Etnan Media Belajar. Sesi kedua ini kita masuk untuk latihan 5, di mana latihan 5 ini kita akan membahas 3 soal. Soal nomor 4, 5, dan 6. Di sini teman-teman sebelum kita membahasnya, kita akan ulas sedikit teman-teman ya. Untuk soal nomor 4, 5, dan 6. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Di mana mengubah persen menjadi pecahan biasa itu 20% sama dengan 20/100. Sama dengan 20/100 dibagi 20 sama dengan 1/5. Di sini 20% maksudnya 20/100, di mana per 100 artinya dibagi 100. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk nomor 2 ini 75% sama dengan 75/100. Apabila pecahan biasanya pertanyaannya 75/100 diubah ke persen, maka dia menjadi 75%. Jadi 75% ini nilai sama teman-teman ya. Hanya saja kita mengubah ke pecahan biasa, sehingga dari 75% diubah menjadi pecahan biasa. Lalu hasilnya disederhanakan sampai hasilnya 3/4. Di mana menyederhanakan harus penyebutnya tetap 100 teman-teman ya. Dikalikan hasil dengan 100 karena persen. Nah, kita lanjut untuk mengubah desimal menjadi persen. Di sini kita lihat contoh 0,2 sama dengan 2/10. Kenapa bisa 2/10? Karena 1 di belakang koma teman-teman ya. 0,2, 1 di belakang koma sehingga 2/10. Apabila 0,21 berarti ada 2 di belakang koma sehingga 21/100. Gitu teman-teman ya. Sehingga nanti hasilnya 2 dikali 10, lalu di bawahnya 10 kali 10 hasilnya 20/100. Lalu 20/100 sama dengan 20%. Oke, kita lanjut untuk mengubah persen menjadi desimal. Di sini contohnya 2% sama dengan 2/100. Di mana dijelaskan 2% itu kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 2/100. Jadi 2/100 diubah menjadi desimal 0,02. Kita logikakan bisa teman-teman. Kalau per 100 berarti 2 di belakang koma, sehingga 2 ini 0,02 nilainya sama. Kalau kita bikin 2/1000 berarti 0,002. Jadi 3 di belakang koma. Oke teman-teman ya. Tapi kita tetap membuat cara jalannya sehingga nanti mengerti. Oke. Kita lanjut untuk soal kita. Soal yang akan kita bahas dari nomor 4, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa. Di sini nanti kita bahas seluruhnya. Dan nomor 5, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen. Ini juga nanti kita bahas untuk semuanya. Dan nomor 6, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal. Ini juga kita bahas seluruhnya. Nah, soal nomor 4, 5, dan 6 kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan latihan 5 pembahasan nomor 4. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa. Jadi di sini teman-teman kita diminta merubah menjadi pecahan biasa ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 yang A, 15%. Jadi 15% ini kita rubah menjadi pecahan biasa, di mana 15% itu diubah menjadi 15/100. Lalu kita sederhanakan teman-teman ya. Kita ubah ke pecahan biasa lalu kita sederhanakan. 5/100-nya kita pindahkan, lalu dibagi berapa biar lebih sederhana, teman-teman. Kita bagi 5 ya. Ini kita bagi 5. Oke. Sehingga 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, 2, 20. Sehingga 3/20. Oke ya, kita lanjut yang B. 8%. Nah, kita rubah menjadi 8/100. Jadi kalau ditanya, ubahlah 8/100 menjadi persen. Sama aja teman-teman, jadi 8%. Jadi kita hanya mengubah ke pecahan biasa, oke? Sehingga 8/100, di sini kita bagi berapa teman-teman? Kita bagi 4. Ini kita bagi 4, ini juga kita bagi 4. Jadi kalau dibagi 4 teman-teman, yang di sini harus habis, tidak boleh sisa ya teman-teman ya.
yang di atas juga demikian, dibagi juga harus habis, tidak boleh sisa. Oke, sehingga 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu 100 dibagi 4 25. Oke ya, hasilnya 2/25. Kita lanjut yang C. 50% kita rubah menjadi 50/100. Nah, 50/100 ini dibagi 50 biar lebih sederhana. Ini 50, yang di atas juga harus 50, sehingga 50 dibagi 51, 100 dibagi 52. Nah, sehingga 1/2. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut ya yang D. 62% kita rubah menjadi 62/100. Di sini kita kecilkan lagi, 62 dibagi 2. 62 dibagi 2 sama dengan 31. Lalu 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sehingga jawabannya 31/50. Oke, kita lanjut soal nomor E. 75% kita rubah menjadi 75/100. Di sini kita kecilkan biar lebih sederhana, sehingga kita bagi 20, 25. Oke, di bawah juga harus 25 teman-teman ya. Sehingga 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25, 4. Hasilnya 3/4. Kita lanjut yang F. 12% kita rubah menjadi pecahan biasa 12/100. Nah, sini kita sederhanakan sehingga yang 12/100 kita pindahkan biar lebih mudah teman-teman ya. Sederhanakan dengan pembagian 4 teman-teman ya. 4, 12 dibagi 4, 3. 100 dibagi 4, 25. Oke, hasilnya 3/25. Oke, itulah untuk soal nomor 4, merubah persen menjadi pecahan biasa. Kita akan lanjut soal nomor 5. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen. Jadi di sini kalau kita lihat sepintas kebalikannya teman-teman. Di sini pembagian, di sini perkalian. Sebenarnya sama-sama kuat. Apabila teman-teman terbiasa untuk melatih pertanyaannya, mungkin lebih mudah teman-teman ya. Cuma hanya ada pembalikan hasil sebenarnya. Oke. Nah, kita lihat ya soal nomor 1 yang A. 0,4 kita rubah menjadi 4/10. Kenapa 4/10? Karena 1 di belakang koma. Oke. 0,4 kita rubah menjadi 4/10. Nah, di sini kita cari teman-teman, karena yang diminta desimal menjadi bentuk persen, sementara penyebutnya 10. Jadi penyebutnya kita yang lebih fokus teman-teman ya. Yang 10 ini kita ubah menjadi 100 biar sesuai dengan persen. Oke. Sehingga penyebutnya ini 10 kali berapa? Hasilnya 100. Hasilnya dapat 10. Sehingga 10 kali 10 100. Oke teman-teman ya. Nah, kalau di sini 10, di atas juga 10 di pembilangnya. Lalu hasilnya 4 dikali 10, 40. 10 dikali 10, 100. Lalu hasilnya 40/100. 40/100 sama dengan 40%. Oke ya, mudah teman-teman ya. Kita lanjut yang B. 0,21 sama dengan, kita rubah menjadi pecahan biasa 21/100 karena 2 di belakang koma. Kalau ini 1 jadi per 10. Kalau ini 2, 1, 2 sehingga 100. Kalau 21/100 kita nggak perlu untuk mengerjakan sistem seperti ini teman-teman, karena dia sudah 100. Kalau yang tadi masih 10 sehingga kita harus cari dulu hingga menjadi 100. Oke, kalau ini sudah 100 maka 21% langsung teman-teman, karena penyebutnya sudah 100. Oke, kita lanjut yang C. 0,07 sama dengan 7/100. Kenapa? Karena sini 7, 2 di belakang koma sehingga per 100. Di sini juga sama seperti yang B, dia langsung teman-teman ya menjadi 7%. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut yang D. 0,68 sama dengan 68/100. Jadi yang 68 ini ke atas, 100-nya di bawah karena 2 di belakang koma, sehingga langsung saja 68% karena sudah per 100. Oke, kita lanjut yang E. 0,6 sama dengan, kita ubah 6/10 karena 1 di belakang koma. Karena di sini penyebutnya masih 10, kita harus samakan menjadi 100. Tetap di perkalian 10 ya teman-teman ya, mencari hasil yang 100. Oke, sehingga 10 kali berapa hasil 100? Tentu 10 teman-teman. Di atas juga harus 10 ya syaratnya. Lalu 6 dikali 10, 60. 10 dikali 10, 100.
Lalu 60/100 sama dengan 60%. Oke ya, kita lanjut yang F. 0,75 sama dengan 75/100. Jadi kita rubah dari bentuk desimal ke pecahan. Lalu 75% langsung hasilnya 75%. Karena sudah 75/100. Kita lanjutkan saja 75%. Oke? Kita lanjut untuk soal nomor 6. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal. Nah, di sini diminta dari bentuk persen menjadi pecahan desimal. Untuk soal nomor 4, 5, dan 6 ini sebenarnya bolak-balik di situ, teman-teman. Hanya dia merubah persen menjadi desimal, desimal menjadi pecahan, begitu aja, teman-teman ya. Tapi biar lebih memudahkan kita belajar lebih paham. Oke? Kita kerjakan. 40% sama dengan 40/100, di mana persen itu per 100. Oke? Sehingga 40/100. Kita kerjakan dengan membagi, teman-teman, karena diminta pecahan desimal. Jadi sini hasilnya 40 dibagi 100. Oke, kita kerjakan. 100 kali berapa hasilnya 40? Tidak bisa. Kita bantu 0. Di sini juga harus 0, teman-teman ya. Sehingga 100 kali berapa hasilnya 400? 4. 4 dikali 100, 400. 0. Oke, hasilnya 0,4. Kita lanjut yang B. 6% kita rubah menjadi pecahan biasa 6/100. Di mana 6/100 sama dengan 6 dibagi 100. Oke, kita bagikan. 100 kali berapa hasilnya 6? Tidak bisa, kita bantu 0, di sini 0. Lalu 100 kali berapa hasilnya 60? Tetap nggak bisa, kita bantu lagi 0. Di sini juga harus 0, teman-teman ya. Lalu 100 kali berapa hasilnya 600? 6. 6 dikali 100, 600. Sehingga kita kurangkan, 0 dikurangi 0, 0. Ini juga 0 dan 0. Oke. Sehingga jawabannya 0,06. 0,06. Oke, kita lanjut yang C. 24% sama dengan 24/100. Jadi 24/100 kita bagi. 100 kali berapa hasilnya 24? Tidak bisa. Di sini 0, kita bantu, di sini juga harus 0. Sehingga 100 kali berapa hasilnya 240. Dapatnya 2. 2 dikali 100, 200. Kita kurangkan 0, 4, ini 0. Oke. Nah, sekarang 100 kali berapa hasilnya 40? Tidak bisa, kita bantu lagi 0. Lalu 100 kali berapa hasilnya 400? Dapatnya 4. 4 dikali 100, 400. Kita kurangkan 0. Hasilnya 0,24. Oke ya, kita lanjut soal nomor D. 1% sama dengan kita rubah menjadi 1/100. Langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. 100 kali berapa hasilnya 1? Ini tidak bisa, teman-teman, kita bantu 0. Di sini harus juga 0. Oke, selanjutnya 100 kali berapa hasilnya 10? Tetap tidak bisa, kita bantu lagi 0. Di sini juga harus 0. Sekarang 100 kali berapa hasilnya 100? 1. 1 dikali 100, 100. Kita kurangkan 0. Hasilnya 0,01. Oke, kita lanjut soal nomor E. 68% kita rubah menjadi 68/100. Di mana 68/100 kita ubah, teman-teman ya, kita bagi. 100 kali berapa hasilnya 68? Tidak bisa, kita bantu 0, di sini menjadi 680. 100 kali berapa hasilnya 680? Dapatnya 6. 6 dikali 100, 600. Kita kurangkan 0,8. Ini 0. Lalu 100 kali berapa hasilnya 80? Tidak bisa, kita bantu lagi 0. Lalu 100 kali berapa hasilnya 800? Dapatnya adalah 8. Lalu 8 dikali 100, 800. Kita kurangkan 0. Hasilnya 0,68. Kita lanjut soal terakhir. 75% kita ubah menjadi 75/100. Langsung, teman-teman ya, kita kerjakan. 75 dibagi 100. 100 kali berapa hasilnya 75? Tidak bisa, kita bantu 0. Sini jadi 750. 100 kali berapa hasilnya 750? Dapatnya 7. 7 dikali 100, 700. Kita kurangkan. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 7, 0. 100 kali berapa hasilnya 50? Tidak bisa, kita bantu lagi 0. Sehingga 100 kali berapa hasilnya 500? Dapatnya 5. 5 dikali 100, 500. Kita kurangkan 0. Lalu hasilnya 0,75. Oke, teman-teman ya. Jadi kita sudah selesai mengerjakan latihan 5 sesi kedua.
kita akan membahas latihan 5 sesi ketiga dari soal nomor 7 sampai 12. Jadi mudah-mudahan teman-teman pelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna buat kita semua. Jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini agar bisa menjadi berkembang di kemudian hari. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.